Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Oke, pada pertemuan kali ini untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya untuk yang tidak hadir hari ini ada enggak? Oh, nihil ya. Tidak. Langsung saja kita ke materi minggu lalu. Untuk materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo apa? Lupa ya? Iya, saya juga lupa. Mari kita ingat-ingat bersama. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang kol-kolah. Ada yang tahu kol-kolah itu apa? Kol-kolah itu apa? Kol-kolah. Hukum bacaan yang artinya memantul. Memantul. Maksudnya memantul itu apa? Ayo. Memantul itu maksudnya adalah dengan contohnya kan ada berapa hurufnya kol-kolah? 5 ya. Ya. To, of, ba, jim, dan dal. Jadi kol-kolah dibaca apabila ada salah satu huruf kol-kolah yang berharokat sukun atau mati. Nah, kol-kolah sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak? Kol-kolah sugro dan kubro. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama kol-kolah sugro dan kubro. Untuk sugro biasanya berada di awal dan tengah kalimat atau ayat, sedangkan yang kubro berada di akhir ayat. Untuk contohnya coba salah satu Mbak Yufa yang sugro contohnya. Iya, betul. Langsung tulis saja ya. Laqad ja'akum. Laqadnya tidak terletak di akhir ayat sehingga kita sebut dengan kol-kolah sugro. Kemudian kol-kolah kubro, contohnya Mas Rizal. Ahad ya. Allahu ahad. Ahad itu apa ya? Ya. Sebenarnya sama ya di sini karena dibaca mati, sama-sama mati dalnya. Namun yang Allahu ahad di sini berada di akhir ayat. Sehingga ada perbedaan di mana ahadnya biasanya lebih ditekankan dibanding yang laqadnya. Begitu. Kemudian untuk kol-kolah sendiri, untuk memudahkan kita menghafal huruf-huruf kol-kolah, kita bisa memisahkan menyingkatnya dalam kata bisa jadi baju di toko biar mudah kita ingat sama-sama. Gitu.
Untuk kol-kola sendiri kita biasanya melihat pada ayat-ayat tertentu, dan untuk anak-anak sekalian jangan sampai lupa ya, kalau kol-kolah dibacanya mantul. Oke, saya akan kasih beberapa soal, nanti ada yang maju ya. Iya, coba saya tanya salah satu ya. Ya, Pak. Mbak Farah. Kalau ini kol-kolah sugro apa kubro? Kubro, Pak. Karena Mati akhir. ya, bro ya. Kemudian Mbak Alfi, kalau ini kubro karena di akhir. Terus bacanya gimana? Mased gitu ya, mantul. Terus Mbak Vicky, kalau ini sugro apa kubro? Sugro, Pak. Karena Huruf kol-kolah yang mati tidak di akhir kalimat. iya betul. Kemudian apa sih ini? Mas Fatah, kalau ini sugro apa kubro? Itu kol-kolah sugro. Karena Karena huruf kol-kolahnya, huruf kol-kolah itu sepung tidak berada di akhir kalimat. betul. Nah, mungkin seperti itu saja ya, karena pelajarannya itu gampang banget. Anak SD juga tahu ya. Ya, makanya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Apabila Bapak banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk kemudian untuk ketua kelas silakan memimpin doa ya. Ya. Doa kafaratul majelis. Siap, gerak, mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Di sini ada yang nggak hadir atau hadir semua? Enggak. Gimana kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu terkait materi apa? Ada yang udah tahu? Oke, materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi dari qada dan qadar, Ibu akan membagikan sebuah pretest ya, sama nanti untuk menganalisis gambar. Mungkin minta tolong untuk salah satu dari siswa bisa untuk membagikan. Minta tolong ya Mbak Vicky. Oke. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita membahas tentang qada dan qadar. Di sini udah pernah belajar tentang qada dan qadar? Sudah. Oke, apa sih itu qada? Oke, ketetapan. Terus kalau qadar? Oke. Jadi qadar itu sesuatu hukum dari sebuah ketetapan dari kehendak Allah, tetapi bisa dirubah gitu ya oleh manusia gitu. Sedangkan qadar itu sudah kepastian ya, atau bentuk suatu ukuran gitu ya, ketetapan suatu bentuk ukuran, misalnya seperti contoh usia ya, umur, kemudian juga tentang kematian kayak gitu. Oke, terus selanjutnya dalam pembelajaran qada dan qadar itu terdapat Quran surat Ar-Ra'd, yaitu ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu syai'in indahu bimiqdari, yang artinya dan segala sesuatu itu ada ukurannya. Jadi dalam segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sudah ada ukurannya sendiri masing-masing. Oke. Baik, untuk materi qada dan qadar ini itu dikenal itu dengan istilah yaitu takdir. Takdir dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir ini itu dibagi menjadi dua. Ada yang udah tahu takdir apa aja? Takdir mu'allaq, takdir mubram. Oke, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, takdir mubram ini itu takdir yang sudah ditetapkan Allah, namun diikuti oleh manusia ya, maksudnya untuk manusia bisa berusaha mengubah takdirnya. Sedangkan takdir mubram itu takdir yang sudah pasti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemudian untuk apa sih kita beriman kepada qada dan qadar itu manfaatnya itu apa gitu?
Ada yang tahu? Oke, belum ya. Oke, manfaat kita ya beriman kepada qada dan qadar itu ya kita senantiasa untuk bersyukur ya, bersyukur apa yang kita punya, bersyukur apa yang kita sudah miliki ya. Terus juga kita harus memiliki sikap apa ya, sabar dalam artian yaitu kita sabar dalam apa ya, misalnya ujian atau cobaan gitu ya. Kemudian senantiasa apa ya, menenangkan jiwa ya, maksudnya kita menenangkan jiwa di sini yaitu kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian bersungguh-sungguh dalam hal segala sesuatunya gitu. Kemudian kita juga harus bersikap optimis. Nah, bersikap optimis ini ya kita harus berpikir positif ya ke depannya ya, jangan berpikir yang negatif terus. Kita harus berusaha bersikap optimis, yaitu bersikap positif terus. Oke. Kemudian lah tadi kan Ibu sudah membagikan tadi pretest sama buat analisis gambar. Nah, mungkin diberi waktu 2 menit ya. Diberi waktu 2 menit untuk menganalisis gambar tersebut dan juga pretestnya sekalian diisi ya. Oke. Diberi waktu 2 menit, silakan untuk menganalisis gambar. Oke, mungkin ada yang sudah? Oke, silakan boleh maju, Mbak Fadila. Ya, maju aja. Ya, dijelaskan terkait tentang analisis dari gambar 1 dan gambar 2. Monggo. Yang gambar 1 yaitu takdir mubrom. Iya. Yaitu ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku, dan manusia itu tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Oke, itu gambar analisis 1 itu gambar apa ya, Mbak? Gambar hari kiamat. Oh, hari kiamat. Oke, baik, betul. Terus yang kedua, Takdir mu'alaq atau ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Ini gambarnya orang yang lagi belajar. oke, berarti dari gambar yang pertama itu kan ada takdir mubrom ya. Kita nggak tahu ya untuk apa terkait takdir mubrom itu kan belum apa ya, sudah pasti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang seperti hari kiamat, kematian, kemudian ada kematian, terus umur kita ya kan, kita nggak tahu ya umur kita tuh sampai umur berapa gitu ya. Terus tadi yang kedua itu, analisis kedua itu ada takdir mu'alaq. Nah, tadi mu'alaq itu ya kita misalnya nih contoh ya, kita dilahirkan dengan orang tua yang misalnya kaya atau miskin. Nah, kita ya sebagai manusia kita harus berusaha ya, bersungguh-sungguh untuk bisa mengubah takdir kita ya. Kita ya belajar untuk bisa kita sukses membahagiakan kedua orang tua. Oke. Baik, untuk materi ini sudah bisa dipahami semuanya? Oke, sudah, siap. Baik, untuk materi ini cukup sekian ya. Mungkin dari Ibu banyak salah kata, mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan berikan tugas ya seperti biasa. Kemudian untuk materi selanjutnya juga Ibu akan menjelaskan untuk ke besok harinya. Oke, mungkin dari Ibu sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Siap, doa mulai. Ya, terima kasih. Di sini semua berangkat? Berangkat ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sebelumnya ada yang ingat kita minggu kemarin kita belajar tentang apa? Mengenai apa? Lupa ya. Ya, kemarin kita belajar mengenai percaya kepada hari akhir ya. Apa itu iman? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Mbak Vicky? Iman adalah percaya dengan sepenuh yakin. Iya. Untuk selanjutnya, hari ini kita mau belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal. Ibu bagikan terlebih dahulu untuk kalian menganalisis gambar ya. Triana. Silakan dibagi ketua kelas, Mas. Sudah kebagian semua? Sudah ya. Coba dari gambar yang ibu berikan, ibu bagikan, silahkan kalian analisis terlebih dahulu. Analisis itu gambar apa? Dan ada yang tahu itu gambar apa? Zakat, Bu. Iya, zakat. Apa itu artinya zakat itu apa, Mbak? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Iya, harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila sudah mengenai nisabnya ya. Terus dari gambar tersebut ada pertanyaan yang muncul di benak kalian? Saya Bu mau tanya. Iya. Ini zakatnya ada berapa macam ya? Oh iya. Kalau misalnya ya bukan mau lebaran ada zakat, itu zakat apa ya Bu? Iya. Untuk zakat itu ada dua ya Mbak, zakat fitrah dan zakat mal. Untuk yang lebaran itu yang dibayarkan pas hari lebarannya, sebelum hari lebaran itu zakat fitrah, dan zakat fitrah itu hukumnya apa anak-anak? Wajib, berarti harus dikeluarkan dan dibayarkan oleh setiap umat manusia atau umat muslim. Terus ada pertanyaan lagi apa enggak? Coba. Gimana Mbak? Macam-macam zakat itu ada berapa ya, Bu? Sudah dijelaskan tadi sama Mbak Vicky ya. Ya. Ada dua. Ya nggak apa-apa. Yang lain? Ya. Mau tanya Bu, orang yang mengumpulkan zakat itu namanya apa ya? Coba ada yang tahu orang yang mengumpulkan zakat itu apa? Amil zakat, dan amil itu berhak mendapatkan jatah ya, jatah zakat. Ya. Untuk selanjutnya Ibu sudah buatkan materi ajarnya. Kalian nanti bisa dipahami sendiri dan bisa dipelajari di rumah nanti ya, untuk memudahkan kalian dalam belajar di rumah. Ini Ibu kirim, sudah di grup. Nah, Ibu jelaskan lagi mengenai zakat fitrah. Materi zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebelumnya zakat dulu. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Setelah apa coba? Setelah sholat, iya. Membayar zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Iya. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah mensucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal yang sudah dijelaskan tadi Ibu. Untuk memahami kedua zakat tersebut, secara bahasa zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah itu yaitu
zakat yang wajib dikeluarkan setiap manusia atau mukmin di bulan Ramadan, di akhir Ramadan ya, sebelum Lebaran. Terus untuk zakat fitrah itu wajib bagi semua umat manusia, umat Islam ya, dari yang kecil, besar, tua, muda, dan lain sebagainya. Sedangkan zakat mal itu zakat yang berkaitan dengan harta. Seperti contohnya apa Mbak Vicky? Zakat mal apa aja? Zakat profesi, zakat perniagaan, zakat apa lagi? Buah-buahan ya. Apabila sudah mencapai nisabnya, maka wajib dibayarkan zakatnya. Dalam Quran surat At-Taubah itu sudah dijelaskan ya. Khud min amwalihim shadaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Artinya apa? Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan ketentuan zakat fitrah yaitu ada syarat-syaratnya. Ada yang tahu syarat-syarat zakat fitrah, syarat-syarat muzaki? Muzaki itu apa? Orang yang membayar zakat. Ada yang tahu syarat-syaratnya? Yang pertama itu Islam. Yang kedua hidup. Dia itu mengetahui bulan Ramadan. Yang ketiga itu mampu membayar zakat ya. Untuk waktu zakat fitrah ini sebenarnya ada berbagai waktu ya, berbagai macam waktu. Yang pertama itu waktu takjil, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua itu waktu wajibnya. Waktu wajibnya itu semenjak matahari terbenam, sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Ya, untuk waktu yang lebih utama atau waktu yang afdol itu waktu ketika selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu waktu yang afdol atau waktu yang lebih utama. Untuk 8 golongan yang berhak mendapat zakat itu namanya apa? Golongan yang berhak mendapat zakat mustahik. Ada berapa tadi? Sudah dijelaskan? 8. Apa aja? Ada yang tahu? Fakir, miskin, amil, terus budak, terus satu lagi mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Orang yang baru masuk Islam. Iya. Untuk selanjutnya hikmah zakat. Dari kita mempelajari zakat fitrah dan zakat mal ini, kita dapat belajar bahwasanya ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita jadi lebih bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Terus yang selanjutnya itu mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi kita itu di hadapan Allah itu sama-sama umatnya Allah, iya, hambanya Allah. Yang ketiga itu untuk mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa ya, atau tazkiyatun nafs ya. Terus untuk selanjutnya seperti biasa ibu berikan tugas kuis ya, nanti di rumah dikerjakan. Silahkan ibu kasih deadline sampai hari besok ya. Silahkan nanti dikerjakan di rumah masing-masing, oke? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak, cukup ya, oke. Coba silahkan ketua kelas memimpin doa kafaratul majlis untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Siapkan doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
Ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, mbak, wis. Ki paling Riki. Yang cepet aja. Jangan Riki ya tuh. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, bagaimana kabarnya setelah liburan? Ya, alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik ya, kali ini ya, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar sekaligus bermain ya anak-anak. Ya. Untuk ketua kelas mohon untuk membagikan kertas ini. Ntar dulu, ntar. Bermain. Iya, tolong bagi. Semua. Iya, satu-satu. Satu-satu. Kali batangnya. Sudah kebagian semua? Sudah. Oke, cara bermainnya kali ini yaitu, ini kan udah ada gambar ya. Nah, yang mendapat pita warna hijau, nah ya, nanti cara bermainnya di rolling ke samping kanan dalam hitungan 1, 2, dan 3. Yang mendapat warna pita hijau dalam hitungan ketiga nanti harus maju ke depan dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik? Ya. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu
terkait pertumbuhan ilmu pada masa Abbasiyah ya. Jadi waktu dulu ya sampai sekarang ilmu pengetahuan itu terus berkembang dari masa yang dulu waktu masa pemerintahan para khalifah sampai di abad 2022. Nah, itu selalu mengalami yang namanya perkembangan, selalu mengalami pelengkapan dan selalu mengalami perkembangan yang sangat-sangat bagus setiap pada masanya. Terlebih waktu itu pada dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, itu mencapai masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid pada waktu itu dan putranya yaitu Al-Ma'mun. Baik, oke, semuanya udah siap? Pegang batangnya, digeser ke samping kanan ya. Dalam hitungan 1. Geser, ayo geser. Kanan, mana kanan? Ayo. 1. 2. Ya udah 2. 3. Udah? Oke. Yang mendapat pita warna hijau Fatah, silakan maju ke depan. Di situ aja batang di situ. Gambarnya dianalisis. Oke. Coba sini maju. Depan. Oke, untuk gambar pertama itu gambar apa? Gambar lebah. Iya, gambar lebah. Terkait apa yang kamu lihat terkait namanya hewan lebah seperti apa? Lebah itu ya kalau mencari madu dengan penuh ketekunan dan semangat. Oke. Kemudian yang mendapat pita hijau, Mbak Farah. Gambarnya di bawah ya. Ya, untuk gambar yang kedua, sampingnya gambar lebah, gambar apa? Pohon apel. Ya, apa yang kamu dapat petik hikmahnya dari pohon tersebut? Pohonnya yang lebat, daunnya dan banyak buahnya. Iya. Oke, saya dua lagi ya. Ini ada 4 gambar, jadi setiap gambar 1 orang. Salisa, silakan. Untuk gambar di bawah lebah, gambar apa? Bawah lebah, tunas kelapa. Apa arti dari tunas kelapa? Cikal bakal pohon kelapa dengan sejuta manfaatnya. Iya, oke. Satu lagi ya. Mbak Fadila. Apa yang kamu dapat pelajari dari gambar keempat? Tanaman singkong yang dapat saya pelajari itu tumbuh makmur di dalam tanah yang subur. Iya. Baik, tepuk tangan semuanya. Iya, ya silahkan duduk ke tempat masing-masing. Nah, baik ya. Mengapa Ibu mengaitkan antara gambar ini dengan dinasti Abbasiyah? Yang pertama yaitu terkait hewan apa ini? Lebah yang menghisap nektar bunga. Nah, dari sini kita belajar bahwasanya yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya ilmu itu harus dicari. Nah, ketika mencari pun harus dengan cara yang giat, rajin, menimba ilmu dan juga semangat himmahnya. Sama dengan pada waktu dinasti Abbasiyah, banyak sekali cendekiawan muslim, salah satunya yaitu seperti hanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya.
Kemudian untuk gambar yang kedua itu pohon apel. Seperti halnya pohon yang lebat dan buahnya juga sangat banyak. Ini mengartikan bahwasanya ilmu pengetahuan yang selalu kita pelajari dari masa ke masa, begitu pula para cendekiawan muslim pada waktu itu sangat-sangat benar-benar mengembangkan yang namanya kejayaan Islam. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ilmu itu harus digali, dan setelah ilmu itu dipelajari maka harus diterapkan. Nah, ada pula ya contoh hadisnya terkait kegiatan yang bermanfaat, kemudian himmah kita dalam mencari ilmu itu tergantung pada niat, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha amru'atin yankihuha. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk tugasnya terkait besok yaitu merasum ya, jangan lupa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, sehat semuanya. Termasuk keuangannya sehat. Alhamdulillah. Oh, awal bulan ya. Sudah makan? Belum. Cuma tanya tok sih, nggak mau ngasih makan, nggak. Ya, sebelum pelajaran kali ini dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya. Siap, gerak, doa mulai. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah. Oke, ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu ya? Oke. Hari ini kita jadi kita tuh akan belajar tentang menelusuri tradisi Islam Nusantara. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sih tradisi. Ada yang tahu? Apa? Iya, betul. Tradisi itu merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun di kalangan masyarakat. Nah, sebelum Islam masuk ke Nusantara, Nusantara itu udah memiliki banyak tradisi dan budaya. Contohnya nih, kayak kepercayaan kepada roh nenek moyang dan benda-benda atau yang biasa disebut animisme dan dinamisme. Iya, betul. Lalu kerajaan agama Hindu, Buddha terus masuk ke Nusantara, mereka juga menyebarkan tradisi dan budaya. Nah, tidak punah, malah jadi tumbuh dan berkembang dengan pesat, tetapi tradisinya ya bercampur dengan agama Hindu dan Buddha. Lalu Islam datang dan terjadilah akulturasi
budaya Islam. Akulturasi, ada yang tahu apa itu akulturasi? Percampuran, iya betul, percampuran. Dua, iya. Akulturasi itu adalah percampuran atau perpaduan dua budaya yang mana membentuk kebudayaan baru, dan yang mana masing-masing dari kebudayaan tersebut itu tidak hilang ciri khasnya atau masih tetap ada. Jadi membentuk kebudayaan baru tapi tetap ada ciri khas dari kedua budaya tersebut. Nah, sebelumnya Islam itu kan membuka lebar ya, kayak kebudayaan masuk, tapi tidak sembarang budaya bisa kita serap ya. Jadi harus sesuai dengan 3 prinsip. Apa saja prinsipnya? Yang pertama itu tidak melanggar hukum halal dan haram. Jadi harus sesuai dengan kehalalan. Terus yang kedua harus mendatangkan maslahat, kebaikan. Maslahat itu kebaikan, dan juga harus tidak menimbulkan kerusakan. Dan yang ketiga harus sesuai dengan al-wara atau sesuatu yang dicintai Allah, harus seperti itu. Dan tidak boleh al-bara atau sesuatu yang dibenci Allah. Jadi tidak sembarangan budaya boleh dicampur padukan atau diserap oleh kita, harus disesuai dengan 3 prinsip tersebut. Apa saja tadi? Coba Mas sebutin. Dari yang pertama, tidak boleh melanggar halal. Nah iya. Terus yang kedua, harus mendatangkan maslahat. Iya betul. Terus ada lagi yang tahu, boleh ngelanjutin? Terus al-wara ya, dan tidak boleh al-bara atau yang dibenci Allah. Nah, berikutnya dari hasil akulturasi ini, contohnya nih kayak nama-nama bulan Jawa dalam penanggalan Jawa, kan namanya ada Suro, Sapar, terus Mulud, Ba'da Maulud. Nah itu diakulturasi menjadi kayak nama-namanya jadi yang bulan Muharram, nama-nama iya kayak Muharram, Safar. Terus iya itu Suro kalau di Jawa, kalau udah pernah Jawa. Nah coba sebutin yang nama-nama Hijriah. Muharram, Safar. Iya, sudah pada Masya Allah, sudah pinter-pinter semua ya ternyata. Ada lagi selain dalam penanggalan, juga ada lagi dalam seni bangunan kayak masjid. Nih, contohnya nih, kebanyakan masjid-masjid, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kebanyakan. Gimana? Ini masjid di Demak. Ya. Gimana? Nggak bisa, ini maju aja kalau pengen lihat ya. Ini ya, kebanyakan masjid-masjid di Indonesia tuh bentuknya seperti ini, atapnya tumpang atau mengerucut semakin kecil ke atasnya. Mengapa? Itu karena akulturasi dengan budaya Hindu. Seperti kita lihat ya, pura-pura Hindu gitu, itu juga tempat ibadahnya seperti ini atapnya. Terus bukan pura-pura, maksudnya pura tempat ibadah agama Hindu ya. Terus ya selanjutnya ada seni pertunjukan. Contohnya wayang. Kalian suka nonton wayang nggak? Iya. Pernah. Ya wayang kan itu isinya cerita-cerita ya, kayak Ramayana, Mahabharata. Nah, diakulturasi sebagai dengan ajaran Islam, maka ceritanya diubah jadi mengandung ajaran-ajaran Islam. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada melestarikan tradisi Islam. Mengapa sih kita perlu melestarikan? Karena ya kalau tidak dilestarikan oleh kita, maka kebudayaan itu akan hilang, musnah. Dan kebudayaan itu penting karena untuk menjadi jati diri kita, kayak ciri khas seperti itu. Contohnya ada nggak Bu yang di Indonesia? Contohnya kayak tradisi halal bil halal, terus sekaten. Pernah lihat sekaten? Enggak.
Pernah di TV ya, lihat di TV. Oke, sepertinya itu dulu ya. Kita lanjut besok lagi. Paham kan? Apa ada pertanyaan? Oke. Oke, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas mimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Akhirul kalam, sekian dari Ibu. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bareng siapa? Diisi apa ya? Jadi kayak dan kita menit tadi iya lagi untuk isi. Mbak tadi keterampilan apa? Bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Monggo untuk ketua kelas untuk dipimpin. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu bertatap muka seperti biasa ya, tentang pelajaran sejarah. Tapi sebelumnya Pak Guru akan menanyakan siapa yang hari ini tidak berangkat. Alhamdulillah sehat semua. Terus ada yang ingat nggak kemarin kita mempelajari tentang apa? Oh, lupa ya? Oh iya. Pertemuan kemarin kita itu mempelajari tentang perkembangan Islam pada saat di Mekah. Perkembangan Islam pada saat di Mekah itu tidak selalu berjalan dengan mulus ya. Banyak sekali rintangan, cobaan yang menemui atau mengenai Kanjeng Nabi dan para pengikutnya. Maka pada saat itu Kanjeng Nabi lebih memilih untuk berhijrah ke Madinah ya. Pada materi sekarang itu kita akan mempelajari tentang persebaran Islam pada saat di Madinah ya. Kenapa sih Rasulullah itu pindah ke Madinah ya? Karena Madinah itu tempatnya itu menjanjikan sebagai tempat perlindungan. Karena di Mekah sendiri Kanjeng Nabi itu sudah menemui banyak rintangan, banyak tekanan, banyak cobaan, bahkan sampai akan diancam dibunuh oleh salah satu tokoh Arab kafir ya, yang bernama Abu Jahal salah satunya ya Pak. Kemudian pada saat itu akhirnya Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar pergi hijrah ke Madinah dan rumahnya itu, dan Kanjeng Nabi memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya ya. Pada akhirnya beliau bisa keluar dengan izin Allah, dan beliau sempat bersembunyi di Gua Sur untuk bahasanya itu supaya keadaan itu lebih aman dari kejaran kaum kafir ya. Setelah di Gua Sur sendiri, kemudian Nabi hijrah, tetapi beliau singgah dulu di desa yang bernama Kuba. Kemudian beliau itu mendirikan masjid pertama yang didirikan oleh Kanjeng Nabi ya, yang bernama Masjid Kuba di sana di Jazirah Arab. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan tepatnya pada tanggal
hari Jumat 16 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 2 Juli 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW beserta para rombongannya itu sampai di Madinah. Penduduk Madinah telah menunggu kedatangan beliau dan pengikutnya dengan penuh kerinduan dan penghormatan dan sukacita. Ya, kemudian beliau di sana mengembangkan Islam. Itu salah satu, ada beberapa cara yang beliau lakukan untuk mengembangkan Islam di Madinah. Yang pertama yaitu mempersatukan sahabat Muhajirin dan Ansor, kemudian membentuk kekuatan dan politik Islam, kemudian membangun masjid. Ya, membangun masjid itu yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Ya, itu yang besar, itu ada payungnya. Kemudian yang itu menciptakan kesejahteraan umum. Yang terakhir itu mengembangkan pendidikan dan dakwah. Penduduk Madinah itu lebih mudah untuk menerima ajaran agama Islam dikarenakan bangsa Arab, terutama penduduk Yasrib atau Madinah itu lebih dulu memahami agama-agama tentang ketuhanan, karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari kebangkitan, surga dan neraka. Kemudian mereka itu sangat memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan, karena di Madinah terdapat dua golongan yang saling berseteru lah, tidak akur gitu. Dengan kedatangan Nabi, beliau bisa menyatukan golongan tersebut dan bisa menjadi pemimpin yang masyarakatnya itu tidak semua Islam. Makanya dibuat Piagam Madinah untuk melindungi golongan Yahudi dan Islam. Mungkin itu saja dari saya. Nah, Pak Guru akan bertanya kepada kalian. Ya. Yang pertama itu pertanyaannya yaitu, kota Madinah kan disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, ya. Itu artinya apa? Coba yang bisa. Kota yang bercahaya. Oke, betul sekali. Yeah. Kemudian yang kedua, pada tanggal berapa Nabi dan pengikutnya tiba di kota Yasrib atau Madinah? Oke, monggo. Tanggal 16 Rabiul Awal atau 2 Juli 622 Masehi. Oh iya, betul sekali Mbak. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kemudian ya, kesimpulan ya dari pembelajaran pada hari ini itu, Nabi Muhammad tiba di kota Yasrib pada tanggal 16 Rabiul Awal atau 2 Juli 622 Masehi. Sebelum ke Yasrib, beliau itu singgah di desa Quba dan mendirikan masjid yang sekarang dikenal sebagai Masjid Quba, dan kalau di Madinah itu dikenal dengan Masjid Nabawi ya sekarang. Kemudian masyarakat Madinah itu mudah menerima agama Islam karena bangsa Arab, terutama penduduk Yasrib, telah lebih dahulu memahami agama ketuhanan karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari kebangkitan, surga dan neraka. Kemudian penduduk Yasrib membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Ya, dari kisah Nabi ya kita bisa mengambil sedikit hikmah ya, agar kita bisa lebih bersemangat dalam berjuang memperjuangkan agama. Wong Kanjeng Nabi saja yang sudah pasti masuk surga mau berjuang di dalam agama Islam, masa kita tidak? Kan nggak lucu juga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru kasih tugas untuk kalian dikerjakan di buku tulis masing-masing, soalnya ada di buku. Mungkin sekian dari saya. Monggo untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ibanus apa pindah ya? Halo, selamat pagi, siang, sore. Halo guys. Kayak cewek boy. Yang orang siap. Gue yang gede. Hah? Gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Jadi beriman pada hari akhir itu rukun iman yang ke-5. Jadi sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, jadi ada beberapa tujuan yang harus kalian capai setelah mempelajari pelajaran beriman pada hari akhir. Yang pertama, itu kalian harus memahami makna dari iman kepada hari akhir. Yang kedua, itu kalian harus mampu mengetahui hadis atau Al-Quran maupun Al-Hadis tentang beriman kepada hari akhir, seperti gambaran atau peristiwa kapan terjadinya hari akhir. Yang ketiga, yaitu kalian harus bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah 3 tujuan yang harus kalian capai setelah mendapatkan materi dari Ibu. Nah, sekarang Ibu bertanya, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian ketika kalian mendengarkan kata hari akhir? Takut. Terus? Kematian. Ya, kematian yang benar. Yang pertama, pasti seseorang yang mendengarkan hari akhir itu pasti akan takut. Takut itu adalah hal yang wajar ya. Pasti semua orang pasti akan merasa takut. Yaitu jadi kita itu tidak boleh takut dengan adanya hari akhir, tapi kita harus takut hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu berbicara tentang fenomena ini adalah pasti akan terjadi bila hari akhir itu akan datang. Nah, yang kedua, mengapa sih kita harus mengimani hari akhir? Bu, kenapa sih kita harus percaya tentang adanya hari akhir? Nah, kita sebagai seseorang yang beriman itu, kita harus mengimani hari akhir. Kita harus percaya dengan adanya hari akhir. Nah, terus jadi setelah kehidupan ini pasti ada kehidupan yang lainnya. Jadi hari akhir itu adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, maka untuk itu keimanan kita itu harus diperkuat lagi, diperdalam lagi agar kita percaya dengan adanya hari akhir.
Lalu hari akhir itu pasti akan datang, cuma kita tidak tahu kapan sih hari akhir itu akan datang, hanya Allah yang tahu. Nah, lalu di dalam Quran surat At-Thaha ayat 15, yaitu Allah itu berfirman, aku merahasiakan hari akhir itu, dan hari akhir itu pasti akan datang, dan tiap-tiap perbuatan pasti akan dibalas dengan sesuai dengan perbuatannya. Jadi Allah itu merahasiakan kiamat kubro tersebut. Nah, pernah di tahun 2012 bahwa pernah ada yang mendengar tentang film kiamat di tahun 2012? Pernah ya. Nah, jadi di dalam film tersebut itu dibuat oleh luar negeri, lalu dikembangkan oleh suku Melayu oleh orang Afrika, yaitu dia juga meramalkan bahwa di tahun 2012 itu akan ada kiamat kubro. Tapi kita itu tidak boleh percaya akan hal itu, karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu sekarang ibu tanya, jadi kiamat itu menurut para ulama itu dibagi menjadi dua. Kiamat apa aja, ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mbak Vicky. Sugro dan kiamat kubro. Iya, kalau kiamat sugro itu apa, Mbak Vicky? Kiamat sugro itu kiamat seperti hanya kematian, Bu, yang dialami oleh beberapa orang. Kalau yang kubro itu di hari akhir kiamat, Bu. Iya, benar. Jadi kiamat sugro itu kiamat yang dibilang masih kecil, kiamat yang sering kita jumpai, yaitu adalah kematian. Jadi kematian itu termasuk masih ke dalam kiamat sugro. Nah, lalu ada contoh lain seperti bencana alam, gunung meletus, terus gempa bumi, tsunami. Nah, itu masih ke dalam masuk kiamat sugro. Lalu jadi sedahsyat apapun bencana itu masih ke dalam kiamat sugro. Lalu ada contoh lain. Nah, sekarang kan kita sedang terdampak penyakit corona ya. Banyak sekali orang yang meninggal, ratusan bahkan jutaan orang. Nah, itu juga masuk ke dalam kiamat sugro. Jadi sebanyak apapun, sedahsyat apapun bencana itu masih masuk ke dalam kiamat sugro, karena yang meninggal itu masih sebagian, sedangkan kiamat kubro itu jadi semua orang itu akan mati ya, makhluk hidup. Lalu apa sih itu kiamat kubro? Ada yang tahu? Mbak Salisa, kiamat kubro itu apa sih? Ya, jadi kiamat kubro itu sudah jelas ya, hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, jadi di dalam kiamat kubro itu semua orang itu akan meninggal dunia, tidak ada orang yang selamat dan tidak ada orang yang hidup. Jadi gambaran tentang hari kiamat kubro ini di dalam Quran surat Al-Zalzalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha, yaitu di mana waktu hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengguncangkan alam semesta beserta isinya. Lalu di Quran surat Yasin yaitu menegaskan kembali bahwa malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Jadi setelah tiupan itu manusia akan dibangkitkan kembali. Lalu di dalam Quran surat Al-Qari'ah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Maaf salah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Yaitu di mana orang-orang itu akan berhamburan, akan berterbangan seperti laron. Kalian tahu apa itu laron? Apa? Ya, hewan kecil yang bisa terbang. Bayangkan kalian suatu saat akan berhamburan, berterbangan seperti laron. Nah, jadi begitu dahsyatnya kiamat kubro ini ya.
Terus yang kedua yauma, yaitu yauma yakunun nasu kal faroshil mabsus wa takunul jibalu kal aihnil mangfus, yaitu kemudian gunung-gunung yang besar yang tinggi itu akan berterbangan seperti bulu-bulu. Bayangkan saja, gunung yang besar pun dia akan berterbangan seperti bulu-bulu. Nah, jadi kiamat kubro ini kiamat yang sangat dahsyat yang menjadi peringatan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak kelas 9, sekian intinya itu, baik untuk kiamat kubro, baik kiamat sugro, kita itu sebagai seorang yang beriman, kita itu harus mempercayai akan adanya hari akhir. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ya. Jadi mari kita menghayati, mengimani tentang adanya hari kiamat dan kita harus percaya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk ketua kelas dimohon untuk berdoa kafaratul majlis. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, nanti dulu Ibu grogi. Ora kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Mas Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Semangat ya mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, untuk pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai sholat dan zikir, di mana sholat ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan zikir ini merupakan cara kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dalam segala hal. Dan ketika seorang melaksanakan sholat dan zikir dengan baik tentunya, ikhlas, akan menghadirkan sifat-sifat yang baik yang melekat pada dirinya, yaitu ada sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini.
akhlak terpuji. Oke. Yang pertama bisa kebaca? Bisa. Ikhlas. Coba Mbak Fadila, ikhlas itu apa? Menerima dengan lapang dada. Mbak Salisa, ikhlas apa? Rela melepaskan. Ya. Jadi secara bahasa ikhlas itu adalah membersihkan, jernih, bersih, suci dan dari pencemaran. Dan secara istilah ikhlas adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seorang hamba itu melaksanakan ibadah, sholat, sedekah ataupun lainnya, itu ikhlas hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar yang dikatakan Mbak Salisa, mengikhlaskan ya. Belajar mengikhlaskan. Jadi ketika itu ya, kalian kan remaja ya, pasti kan mungkin ditinggal nikah. Jadi kalian harus belajar mengikhlaskan. Belum, semoga jangan. Oke. Jadi seperti itu ya. Kemudian ayat yang berkaitan dengan ikhlas, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 146. Coba Mbak Vicky dibaca. Kelihatan kan? Allah. Ya, terima kasih. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita ikhlas, maka Allah itu akan memberikan pahala yang besar. Dan ketika kita memiliki pahala, insya Allah nanti masuk mana? Surga. Amin Allahumma. Amin. Baik. Selanjutnya ada ciri-ciri ikhlas. Yang pertama, tidak suka dipuji. Jadi kita melaksanakan amal itu tidak mengharap pujian orang lain. Yang kedua, menganggap sama puja dan hinaan. Jadi tidak ngaruh mau dipuji atau hina, ya tetap melakukan kebaikan. Yang ketiga, melupakan amal baik. Jadi ketika beramal itu ibarat kita itu buang apa? Buang kotoran. Jadi ketika udah keluar, ya udah nggak dipikirin lagi. Selanjutnya sabar. Sabar apa, Mas Amal? Sabar adalah menahan diri dari melakukan sesuatu. Kurang tepat. Coba Mbak Yufa, sabar apa? Menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Ya, sabar berasal dari bahasa Arab as-sabru yang berarti tahan. Secara istilah, sabar adalah menahan diri atas segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri saat menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Misal teman-teman kehilangan uang, harus apa? Harus sabar. Ketika sakit hati harus sabar. Ketika jatuh dari motor harus sabar. Ya, sabar. Kemudian ayat yang berkaitan dengan sabar yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Coba siapa yang berani baca? Mbak Vicky, silakan. Innallaha ma'as sabirin. Ini pasti banyak yang hafal ini. Innallaha ma'as sabirin.
Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kata sabar ini memang mudah diucap ya, ketika menghadapi kesulitan harus sabar. Tapi memang dalam praktiknya ini malah paling apa? Paling sulit ya, sulit epol, angel epol. Karena memang dalam sabar itu kan diiringi kata apa? Salat ya, beriringan dengan salat itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Beriringan karena memang dalam salat kita juga harus sabar. Sabar menunggu waktu sholat, ketika sholat juga harus tumakninah, itu berkaitan dengan sabar. Kemudian macam-macam sabar. Ada sabar dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Kemudian ada sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Yang terakhir ada gambar apa ini, Mas Fatah? Iya, maksudnya apa? Meminta maaf. Sifat alat terpuji yang ketiga adalah pemaaf. Ya, memang jabat tangan itu identik dengan minta maaf. Ketika kita jabat tangan, itu kan ada hadis, ada yang apa hadisnya enggak? Intinya ketika jabat tangan itu dosanya itu berguguran. Pemaaf berarti orang yang memberi maaf kepada orang lain, orang yang memiliki sifat pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Tanpa ada rasa benci. Jadi kalau laki-laki biasanya kan kalau lagi emosi itu kan langsung gelut ya. Gelut. Tapi kan besoknya itu kan udah enak loh, nggak dipendam kayak perempuan. Kalau perempuan itu kan biasanya lagi ada masalah itu diem, lama diemnya. Terus dipendamnya itu lama, jadi mungkin sekarang tukaran ibaratnya, nanti maafinnya kalau udah lebaran itu lama. Kemudian coba Mas Amal baca Mas Quran surat Al-Imran ayat 134. Masya Allah, enak suaranya ya. Yang terakhir perwujudan perilaku pemaaf yang bisa kalian baca ya, memberi maaf dan ikhlas kepada orang lain, yang meminta maaf atas kesalahan yang berbuat, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain ya. Itu materi. Mungkin ada yang mau bertanya, satu pertanyaan. Mas Amal mau bertanya? Cara menjadi orang sabar itu gimana ya? Cara menjadi orang yang sabar, yang jelas satu ya, melihat permasalahan dari berbagai sisi. Jadi tidak saklek melihat permasalahan, tapi dari sisi lain. Oke? Mungkin itu ya materi pada kali ini. Kalian saya beri tugas menghafalkan 1 dari 3 ayat mengenai ikhlas, sabar, dan maaf. Dan untuk pertemuan selanjutnya disetorkan. Siap? Ya, bagus. Oke, untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa tugasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kabel data.
Cek. Dia kabel di sana. Oke. Kira Miki 11. Cek. Kisah yang di kayak. Ini ya. Ya. Pudung. Kene. Gila. Ih kono bae nyong. Ora. Nggo kae men kayak Bu Guru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ini berangkat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang apa? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang ke berapa coba? Ayo berapa ayo? 2 deh. Ya. Nah, ada yang tahu nggak sebelumnya? Iman itu apa? Apa sih itu iman? Iman. Iman apa, Mas Fatah? Yakin ya. Yakin, percaya. Terus apa lagi? Percaya dengan sepenuh hati. Percaya dengan sepenuh hati. Nah, jadi iman adalah yakin atau percaya dengan sepenuh hati bahwa kita membahas tentang iman kepada Rasul. Jadi, iman kepada Rasul adalah yakin, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, terus apa sih tugas para rasul? Ada yang tahu nggak tugas para rasul? Ya, tugas rasul itu menyampaikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, diantara itu juga rasul itu bertugas sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kala masa jahiliyah waktu itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebagai pembawa kabar gembira bahwa kepada orang-orang yang melakukan sebuah kebaikan. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu mendapatkan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan balasan atau sebuah balasan lah, mendapatkan sebuah balasan di akhirat atau masuk ke surga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Rasul juga memberikan sebuah peringatan kepada mereka, orang-orang yang melakukan sebuah amal buruk, seperti mereka orang-orang yang berbuat kejahatan, sombong, kemudian melakukan sebuah maksiat, penganiayaan, dan mereka itu akan mendapatkan balasan di neraka.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat para rasul. Sifat-sifat rasul ada berapa Mbak Indah? Nah, apa aja sebutkan? Sifat wajib bagi rasul, sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sifat wajibnya itu ada 4. Apa saja coba Mbak Fadila? Nah ya, jadi sifat wajib para rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, artinya yaitu berkata jujur, berkata sebenarnya. Kemudian yang kedua itu amanah, amanah itu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu tablik, tablik yaitu menyampaikan. Para rasul itu memiliki sifat menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kemudian yang keempat itu fatonah, yaitu cerdas. Jadi para nabi dan rasul itu memiliki sifat yang cerdas. Kemudian ada sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul. Yaitu ada 4. Yang pertama ada kizib, khianat, kemudian ada hitman dan baladah. Hizib adalah dusta. Kemudian yang kedua yaitu khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Jadi seorang rasul itu tidak mungkin berkhianat atau ingkar terhadap apa yang telah diwahyukan atau terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga ada kitman, artinya menyembunyikan. Jadi rasul itu tidak mungkin menyembunyikan apa yang harus disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat itu baladah, artinya bodoh. Jadi seorang nabi dan rasul itu tidak mungkin memiliki sifat yang bodoh. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah nabi dan rasul itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ya, wajib diketahui 25, Bu. Nah, sebutkan 25 nabi dan rasul. Coba Mas Rijal. Adam, Ya. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ya, betul sekali. Nah, untuk lebih mempermudah, Ibu ada metode untuk menghafalkan dengan menggunakan lagu Balonku Ada 5. Coba ya. Yuk. Oh ya. Nah, jadi gini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ya. Penak ya, gampang ya. Gampang ya. Ya, itu nanti buat tugas menghafal 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Nah, terus kemudian di antara 25 nabi dan rasul itu ada 5 rasul yang dijuluki sebagai ulul azmi. Coba Mbak Vicky jelaskan. Sebutkan. Ya, siapa saja? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa sih dijuluki ulul azmi? Karena diberikan gelar ulul azmi itu mereka yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kepada umatnya bahwa mereka merupakan utusan yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya.
Nah, kemudian ada hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada Rasul yang pertama itu kita dapat meneladani, mencontoh sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, sabar, keteguhan. Kemudian yang kedua dapat mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Kemudian kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita dapat patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, untuk selanjutnya tugas yaitu menghafal tadi ya 25 nabi dan rasul. Besok maju satu-satu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan orang donga. Ya mikir, yang salam tapi masa salam di sini donga. Siapa sih? Masanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak pada hari ini? Ya, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Coba tengok kanan dan kiri, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa ya? Mbak Alfi. Oh, tidak hadir. Kenapa alasannya? Sakit, Bu, katanya, Bu. Oh, sakit. Semoga yang sedang sakit diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran lagi ya. Dan kalian yang diberikan kesehatan, selalu jaga kesehatan kalian karena sebentar lagi kita akan melaksanakan UAS ya. Jadi jangan sampai kita tertinggal pelajaran. Jadi seperti itu. Ya, ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin? Oh ya, lupa ya. Kemarin kita belajar tentang iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa ya? Kedua. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum itu, mari kita renungkan. Kalian di sini mempunyai kendaraan? Punya ya? Punya sepeda. Ketika kita ingin melakukan suatu perjalanan tapi kita tidak tahu kemana arah dan tujuan kita, itu akan merugikan diri kita sendiri karena dengan itu akan menghabiskan bahan bakar. Misalkan kita menggunakan mobil, kita tidak tahu arah dan tujuannya, itu akan menghabiskan bahan bakar sendiri. Iya, apalagi sekarang mahal ya, naik ya, mahal banget ya. Demikian halnya dengan kehidupan di dunia ini. Ketika kita sebagai manusia menjalani kehidupan tanpa ada arah dan tujuan yang jelas, maka itu akan merugikan diri kita. Itu sama halnya membuang umur kita dengan sia-sia tanpa ada manfaatnya. Ya.
pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya apa ya? Percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Diturunkannya kitab kepada manusia itu merupakan suatu anugerah karena manusia itu diberi akal dan pikiran untuk bisa mengkaji apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-harinya agar manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga diharapkan manusia itu bisa masuk ke dalam surganya Allah. Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan kitab-kitab keempat itu memiliki nama-namanya sendiri. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Kitab ini diutus oleh Allah untuk didakwahkan kepada Bani Israel pada saat itu. Ya. Di sini ada firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Ada yang ingin membacakan? Ya. Ya, error ya. Coba Mas Rizal bisa membacakan surat Al-Mu'minun ayat 4. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Ya, dalam kitab Taurat sendiri ada beberapa pokok ajaran. Yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua perintah larangan untuk menyembah berhala, karena pada saat itu banyak sekali kaum yang menyembah berhala ya. Yang ketiga yaitu larangan untuk menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah untuk mensucikan hari Sabtu. Kalau umat Islam mensucikannya hari apa? Hari Jumat, ya betul. Yang kelima yaitu perintah untuk menghormati orang tua. Kemudian yang keenam, larangan membunuh sesama. Selanjutnya larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Ya, isi dari pokok ajaran yang disampaikan oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur yang pertama yaitu zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem. Pada awalnya kitab ini dituliskan dengan bahasa Suryani. Secara umum di dalam kitab Injil ini berisi tentang yang pertama perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat.
Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran itu sebagai pembeda antara kitab-kitab sebelumnya ya. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 3, Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya, di dalam kitab Al-Quran ini ada beberapa pokok ajaran. Yang pertama tentang akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah. Ibadah itu meliputi tata cara seperti sholat, zakat, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang muamalah, tata cara berhubungan antara sesama manusia. Kemudian yang terakhir, tarikh atau sejarah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam merupakan kitab yang terjamin kemurniannya ya, sejak awal diturunkan sampai sekarang. Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, tapi bertahap dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di sini ada perbedaan antara kitab dengan suhuf. Kalau kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Kemudian bentuknya juga dibukukan. Apabila suhuf itu berbentuk masih lembaran ya. Ya, hikmah kita mempelajari, kita mengimani kitab-kitab Allah adalah memberikan petunjuk kepada manusia tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian memberikan informasi sejarah tentang orang-orang terdahulu. Selain itu juga hati juga menjadi tentram karena menambah pengetahuan. Ya, pada hari ini ada yang ingin merangkum apa yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Iya. Pertama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, selanjutnya Terus kitab-kitabnya itu ada 4. apa saja? Zabur, turunkan kepada Nabi Dawud, terus Taurat kepada Nabi Musa, Injil Ya. kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Ya, betul sekali. Ya, kayaknya semuanya sudah paham ya. Jadi Ibu akhiri saja perjumpaan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh, borang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran, di sini ada yang ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Ya, alhamdulillah. Oke, siap. Oke, materi
sebelumnya masih pada ingat apa enggak nih materi apa yang pernah kita pelajari minggu kemarin? Lupa ya? Oke. Kemarin kita sudah bahas sholat sunnah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sujud. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang sujud? Ya. Ya, sujud dibagi menjadi berapa? Tiga. Sujud, syukur, sujud, ya, tilawah, kemudian sujud sahwi. Ya. Sekarang Ibu minta kalian buka buku paket kalian dan baca pada kolom mari renungkan. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit untuk kalian baca. Oke. Sudah ya? Oke, dari apa yang kalian baca, apa yang kalian dapat dari apa yang kalian baca? Coba saya silakan. Dari renungan yang telah saya baca, Ya. mendapati bahwa ketika kita mendapatkan kabar gembira, nikmat dan lain-lain, maka kita hendaknya melakukan sujud syukur. Iya, jadi sujud syukur itu ketika kita mendapatkan kabar gembira, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya. Sekarang Ibu minta kalian bikin kelompok ya, dibagi menjadi 3 yang nanti setiap kelompok itu membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, silahkan dibentuk menjadi 3 kelompok. Dan Ibu kasih waktu untuk berdiskusi sekitar 5 menit. Kalau sudah, silahkan mempresentasikan di depan teman-teman. Perwakilan dari setiap kelompok, silahkan maju. Untuk kelompok 1, kelompok sujud syukur, silahkan maju, Mbak. Pengertian kalau iya, maju ya, Mbak. Iya. Sujud syukur. Adapun tata caranya yang lain diperhatikan ya. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan bacaan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian duduk kembali. Yang terakhir salam. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Belum? Ya, oke, selanjutnya kelompok yang 2 sujud tilawah. Pengertian baik kalau bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada pertanyaan? Belum. Oke, selanjutnya langsung ke kelompok terakhir. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud bila lupa dan bacaannya subhanallah wa la yasbu. Bila lupa dalam apa, Mbak? Dalam salat. Oh iya. Oke, ya. Terima kasih. Oke. Jadi ketiga kelompok tersebut apakah ada yang bertanya? Mudeng semua ya? Iya, oke. Kalau udah mudeng semua, berarti sekarang Ibu yang mau tanya. Apa perbedaan dari ketiga sujud tersebut antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Siapa yang mau menjawab? Acungkan tangan kalian.
Atau ditunjuk? Tunjuk. Oke. Mbak Triana, apa itu perbedaan antara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Ada yang mau membantu? Ya, oke. Oke, nggak tahu ya. Ya, sujud syukur yaitu sujud ketika kita diberi nikmat. Diberi nikmat dari Allah. Nikmat apa? Apa saja ya, entah itu nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat diberi kesempatan dan lain sebagainya ya. Itu merupakan nikmat. Kemudian apa? Sujud tilawah. Sujud ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Iya, ayat sajadah ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Yang terakhir ada sujud syahwi. Yo, apa tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Yufa? Iya, sujud yang dibaca ketika lupa. Dalam sholat. Ya, Ibu kira sudah mudeng semua ya? Apa itu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengasih tugas ya, seperti biasa, mengerjakan di kolom ayo berlatih di halaman 50. Dikumpulkan besok ya, langsung ke Ibu. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sebelum kita tutup, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.